Baik, saya lanjutkan perbincangan saya ke Mbak Mintarsi. Mbak, ini tadi sudah dikatakan begitu ya, efek jangka panjangnya adalah mungkin salah satunya berontak begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai sisi positif dan juga negatif, ada sih, tidak sih Mbak, berapa persen begitu? Kalau setelah terjadi kekerasan pada anak ini, sisi positifnya nanti dia akan terpacu untuk menjadi lebih baik, atau memang yang lebih banyak jangka panjangnya dia akan menjadi kecil hati dan menjadi lebih, sisi negatifnya lebih banyak begitu ke depan ya? Jadi kebanyakan itu menuju pada sisi negatif. Oke. Sisi negatif bisa segi negatif pada dirinya atau segi negatif ke lingkungannya. Lingkungan sekitar. Tapi ada juga lingkungan sekitar. Tapi ada juga sebagian yang sangat kecil yang akhirnya mentalnya justru berkembang dan mentalnya menjadi pemberani dan akhirnya justru menjadi orang-orang besar. Seperti kita lihat, kalau kita kembalikan pada riwayat presiden, banyak riwayat presiden yang mengalami hal-hal yang negatif dengan segala kekerasan. Tapi akhirnya mentalnya menjadi mental yang bisa mengatasi, bisa melawan semua kekerasan. Maka dia menjadi orang bermental kuat. Tapi ini persentasenya sangat kecil. Sangat kecil. Jadi, ya. Dan bukan pada mereka yang diperlakukan secara sangat keras. Jadi kita lihat dulu kekerasannya seberapa besar, Baik. kemudian mental anaknya bagaimana, nantinya menuju kemana. Dan besarnya dikelilingi oleh lingkungan yang seperti apa, gitu juga sangat berpengaruh sekali ya Mbak ya. Baik, saya ke KPAI. Bang, sejauh ini bagaimana KPI turut mendampingi para korban, termasuk juga dalam pemulihan begitu Bang? Ya, tentu dalam hal ini KPAI sesuai dengan tusinya melakukan pengawasan ya terkait anak-anak yang sedang dilakukan rehabilitasi. Dan kita secara regulasi sesungguhnya sudah memiliki aturan-aturan yang sangat kuat. Yang terakhir kita punya peraturan pemerintah tahun 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak. Dan yang terbaru sekali sebetulnya ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentu PR kita bagaimana memastikan pendampingan ini baik dari pendampingan hukum maupun rehabilitasi yang memastikan bagaimana anak-anak bisa direhab secara tuntas. Karena ini adalah PR kita dan bicara rehabilitasi tentu ini jangka panjang. Baik. Dan setiap anak tentu berbeda kondisinya untuk kembali bangkit. Maka dukungan keluarga, dukungan pendamping, dukungan psikolog, dan termasuk juga program-program yang berpihak kepada anak korban, itu penting ditingkatkan sehingga hak anak bisa terpenuhi dan bisa kembali pada kondisi sosial semula. Itu Mas Isak. Baik, kemudian sejauh mana KPI mendorong ataupun mendorong pemerintah dalam upaya memberikan percepatan pembangunan pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama dalam keluarga, Bang? Ya, kita sebetulnya sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian kita juga misalnya Presiden sudah menerbitkan Peraturan Presiden 101/2022 tentang Strategi Nasional Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Tentu Stranas ini harus dibangun sinergi dan kolaborasi tingkat kementerian dan lembaga, pemerintah dan pemerintah daerah. Ada 7 keyword yang menjadi sukses dari Stranas ini. Di antara 7 itu adalah bagaimana membangun kapasitas keluarga. Dan tentu ini adalah lintas sektor, karena ini adalah isu hulu yang terus dikuatkan. Karena kalau kita lihat kasus Bekasi itu kan sangat luar biasa ya, di mana orang tua menjadi pelaku dari kekerasan itu dengan cara merantai, dan anak berada dalam situasi kondisi fisik yang sangat menurun gitu ya. Dan kita tentu bersyukur ada masyarakat yang mau peduli dan melaporkan kejadian tersebut. Tapi kalau tidak ada yang peduli, kemudian tidak melaporkan kejadian-kejadian serupa, ya tentu anak ini akan mengalami situasi dan bahkan bisa berujung pada kematian gitu Mas. Baik. Sebelum saya akhiri, saya ke Mbak Mintarsi. Mbak, kemudian bagaimana kita cara mencegah kekerasan dalam keluarga ini? Apa yang harus dibangun? Pertama, kalau kita lihat bahwa kekerasan dalam keluarganya itu tidak akan mengatasi.
kecuali ada intervensi. Sekarang yang perlu masyarakat ikut serta, masyarakat ikut peduli terhadap masalah-masalah begitu. Karena kita lihat dalam banyak kejadian masyarakat tahu, tapi masuknya atau terjunnya terlambat. Kenapa terlambat? Seringkali kita dengar mereka takut untuk melaporkan. Jadi di sini kembali lagi kepedulian aparat, keterlibatan aparat untuk meminta masyarakat ikut terlibat, tapi jangan dibalik. Misalnya akhirnya mereka malah dipersalahkan atau masyarakat yang melaporkan banyak dipersulit. Jadi ini suatu yang sifatnya menyeluruh dari masyarakat secara keseluruhan, dari aparat-aparat yang ikut terlibat, semua harus ikut. Baik, kita harapkan ke depannya kekerasan anak dalam rumah tangga maupun di lingkungan sekolah dan sebagainya akan terus berkurang, dan ini juga peran serta masyarakat diharapkan untuk terlibat ya. Jangan takut melapor. Di sini sudah ada KPAI dan juga Komnas Perempuan, nanti mungkin bisa ikut berperan dalam pengawasan dan juga pemulihan dari para korban. Terima kasih sudah bergabung dengan saya, Bang Jasra Putra, Komisioner KPAI, dan juga Mbak Mintarsih dari dari psikolog ya, dari psikiater ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama.